Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Guru Ridwan. Jangan lupa ya, subscribe, like, comment, and share. Sepuluh banyaknya hawa nafsu yang harus dikendalikan, 3 bagian dari pikiran, 4 bagian dari perkataan, dan 3 bagian dari perbuatan. Keinginan untuk memiliki hak milik orang, kebencian pada makhluk hidup, dan ketidakpercayaan pada hukum sebab akibat, inilah produk pikiran yang harus dikendalikan. Berkata jahat, berkata kasar, memfitnah, dan berbohong, inilah 4 jenis perkataan yang harus dikendalikan. Mencuri, berzina, dan membunuh inilah perbuatan yang jangan pernah dilakukan. Yang membuat orang dikenal adalah hasil perbuatannya, perkataannya, dan pikirannya. Melalui ketiganya ini orang mengetahui kepribadian diri. Maka dari itu biasakanlah untuk berpikiran baik, berkata benar, dan berbuat bajik. Walau sangatlah sukar mengamalkan kebaikan dan kebajikan dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, janganlah semua itu membuat kita berhenti untuk melaksanakannya. Kesimpulannya, pikiranlah yang sangat menentukan perkataan dan perbuatan. Pikiran adalah sumber dari segala macam nafsu, ialah yang menggerakkan dan mengarahkan perbuatan menuju kebajikan ataupun kejahatan. Maka dari itu usahakanlah terlebih dahulu untuk mengendalikan pikiran. Pikiran itu sangatlah labil dan berubah-ubah. Apabila seseorang dapat mengendalikan pikirannya, niscaya ia akan memperoleh surga di dunia dan surga di akhirat. Mata dapat melihat sesuatu dikarenakan oleh pikiran. Mata tidak akan melihat apapun dengan jelas jika pikiran kosong dan tidak fokus. Pikiran itulah sesungguhnya yang menerima kesan dari panca indera. Bagian-bagian tubuh lawan jenis bisa menimbulkan rasa hormat ataupun nafsu birahi. Masing-masing persepsi yang berbeda muncul dari pikiran yang berbeda pula. Maka celakalah mereka yang memandang lawan jenisnya secara sesat dan penuh birahi. Air liur yang diludahkan, ataupun air liur yang dihisap saat berciuman adalah cairan yang sama. Orang jijik melihat ludah dan sangat bernafsu untuk menghisapnya saat birahi. Seorang anak dan seorang ayah beda persepsinya jika melihat payudara si ibu. Demikianlah sesungguhnya benda yang sama terlihat berbeda akibat pikiran. Bedalah tanggapan seseorang, dan seekor serigala dalam memandang wanita. Mayat menurut seseorang, seksi dan mengerahkan menurut pria hidung belang, makanan lezat menurut serigala. Akibat kebingungan pikiran muncullah beragam persepsi. Seorang ayah lantaran cinta mencium anak dan istrinya, namun perasaan si ayah akan beda tatkala ia mencium anaknya dengan saat ketika ia mencium istrinya. Perbedaan ini disebabkan oleh pikiran si ayah. Pikiran itulah yang sesungguhnya menyebabkan munculnya perbedaan persepsi. Pengendalian indera, bagi mereka yang ingin memperoleh kebahagiaan abadi, hendaknya jangan sekali-kali berkeinginan untuk memiliki sesuatu yang bukan merupakan haknya. Jangan sekali-kali berperasaan iri hati kepada orang yang beruntung. Jangan merindukan sesuatu yang tidak mungkin, jangan menginginkan sesuatu yang mustahil, dan janganlah memikirkan cara-cara jahat guna memenuhi hasrat keinginan. Janganlah dengki dan iri hati pada orang yang sukses, berbelas kasihlah kepada segala makhluk. Oleh karenanya, kekanglah dengan kuat indera-indera dan pikiran itu, janganlah dibiarkan melakukan tindakan yang terlarang dan melanggar hakikat kebajikan,
janganlah dibiarkan melakukan tindakan tercela yang pada akhirnya akan menimbulkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Sesungguhnya orang yang sengsara adalah mereka yang tidak suka melihat harta kekayaan orang, tidak suka melihat kerupawanan orang, tidak suka melihat status sosial orang, tidak suka melihat kesenangan orang, dan tidak suka melihat keberuntungan orang. Bagi mereka yang senantiasa diliputi kedengkian dan iri hati, hidupnya akan selalu dilekati oleh duka nestapa. Kesabaran. Segala sesuatu yang ada di bumi ini adalah milik dari orang sabar, demikian juga apa yang ada di jagat raya ini adalah juga milik orang yang berhati sabar. Hanya dengan kesabaranlah keberhasilan itu dapat diperoleh. Mereka yang sabar dipuji dan dihormati di bumi, apabila mereka mati surgalah ganjarannya. Kekayaan utama adalah kesabaran hati. Apa gunanya emas permata dibandingkan dengan kesabaran? Sebab hanya kesabaran saja yang bisa menasehati orang dari kesesatannya, sedangkan emas dan permata hanyalah bagian dari bongkahan-bongkahan tanah yang membisu. Mustahil ada persahabatan tanpa kesabaran hati, yang ada pastilah kemurkaan, marah dan dendam. Maka dari itu pupuklah terus kesabaran di dalam hati masing-masing. Seorang manusia sejati dan berbudi luhur keadaannya bagaikan seekor ular yang membuang kulitnya, demikian pula lah orang yang sabar senantiasa meninggalkan kemarahan dari dalam hatinya. Kemarahan, meskipun seseorang selalu menang dalam pertempuran, selalu mengalahkan musuh-musuhnya, jika ia tetap terkungkung dalam watak pemarahnya dan sering mengumbar amarahnya pada orang lain, mereka akan selalu kedatangan musuh-musuh baru, sedangkan bagi yang mampu mengekang nafsu amarahnya, tidak akan pernah ada musuh dalam hidupnya. Seseorang yang berpikir bahwa makhluk-makhluk di semesta ini adalah bagian dari dirinya, yang berpikir bahwa orang lain adalah juga dirinya, mereka yang seperti ini tidak akan pernah menjadi manusia egois. Mereka menjadi kasih terhadap sekalian semesta raya. Hanya orang seperti ini sajalah yang mampu memperoleh kesenangan dan kepuasan yang hakiki. Seseorang yang selalu menganggap orang lain sebagai musuh dan selalu menganggap makhluk-makhluk lain sebagai ancaman bagi hidupnya, orang yang seperti ini tidak akan pernah memperoleh kesenangan apalagi kepuasan. Hidup mereka selalu was-was, selalu resah dan selalu merasa terancam walaupun telah berdiam di kamar baja dan dijaga ribuan prajurit. Orang yang sulit tidur, insomnia, adalah mereka yang sedang sakit, mereka yang ketakutan, mereka yang dibenci, mereka yang sedang memikirkan pekerjaannya, dan mereka yang sedang dimabuk asmara serta mereka yang sedang nafsu birahi. Orang yang dapat menguasai kemarahannya berstatus lebih utama dari orang yang pemarah. Meskipun si pemarah itu kaya raya sedangkan si penguasa amarah hidup dalam kemiskinan harta. Orang yang penyabar jauh lebih baik dari orang yang tidak sabaran walaupun mereka ini memiliki kekuasaan. Penjelmaan menjadi manusia lebih utama dari makhluk apapun di bumi ini walaupun makhluk-makhluk ini lebih kuat fisik dan tenaganya. Demikian juga mereka yang berhasil menyucikan dirinya lahir batin jauh lebih utama dari manusia manapun walau mereka lebih kaya, lebih berkuasa, lebih wibawa, lebih dihormati dan lain-lain. Ketahuilah bahwa orang yang dikuasai oleh kemarahan dan angkara murka apapun yang dipersembahkannya, apapun yang disumbang dan disedekahkannya, apapun jenis puasa dan pantangan yang dilakukannya, apapun yang dikurbankannya, semua itu menjadi tanpa pahala. Mereka hanya mendapatkan rasa lelah dan kepayahan. Oleh karenanya kuasailah kemarahan dan nafsu angkara itu. Teguhlah dalam penyucian jiwa. Angkara murka dilenyapkan dengan menyucikan hati, kedengkian dilenyapkan dengan kebahagiaan,
pengetahuan suci akan membinasakan ego. Selanjutnya jagalah pikiran, perkataan dan perbuatan dengan selalu mawas diri. Tiada bedanya kemarahan itu dengan kematian, demikian juga cinta buta itu sekerus sungai yang dipenuhi kotoran dan bangkai, namun pengetahuan suci bagaikan kantung ajaib yang dapat menyediakan apapun keperluan dan keinginan dari pemiliknya. Mereka yang sedang diliputi oleh kemarahan dan dikuasai oleh nafsu angkaranya dapat dipastikan akan melakukan perbuatan jahat. Mereka yang dibutakan oleh amarah dan angkara dapat menghujat orang suci, bahkan sampai membunuh ayah, ibu, anak dan orang-orang dekatnya. Mereka yang sedang dikuasai oleh angkara murka akan lupa dengan etika berbahasa, hingga perkataan yang kasar, jorok, tabu, dan lain-lain akan dilontarkannya. Demikian juga mereka akan melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang dan menyalahi kebajikan pun kebenaran. Kemarahan dan nafsu angkara adalah musuh yang sesungguhnya berada dalam diri kita. Jika ada orang yang dapat menghilangkan kemarahan dan angkaranya, pastilah mereka itu akan dimuliakan di bumi dan di akhirat. Maka dari itu, mulai saat ini juga, hendaknya manusia benar-benar berusaha dengan sekuat tenaganya untuk menghilangkan kemarahan dan nafsu angkaranya. Kasihilah dengan sesama manusia dan segenap isi semesta ini. Mereka-mereka yang selalu teguh dan sabar dalam melakukan dan mengamalkan kebajikan dan kebenaran, mereka yang dapat menghilangkan kemarahan dan nafsu angkaranya, niscaya akan memiliki nama harum di bumi dan di alam surga.